Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk pertemuan terakhir di bab 1 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Untuk pertemuan kelima ini, adapun materi yang akan kita bahas bisa dibuka bukunya. Kalau ada di dekatnya, silahkan buka bukunya halaman 22 ya. Nah, kelihatan tidak di layar monitornya ini? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, terima kasih responnya. Di materi yang keempat atau materi yang terakhir ini, kita masuk ke mengembangkan teks prosedur ya. Di peta konsep itu mengembangkan teks prosedur dengan dua indikator. Yang pertama, menyusun rancangan garis besar melakukan suatu prosedur. Apa yang harus kita lakukan ya sebelum menyusun rancangan garis besar. Kemudian mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi. Ini pertemuan kedua saya bahas. Kemudian struktur, pertemuan yang lalu ya. Struktur itu meliputi apa? Ada tujuan ya, yang wajib itu tujuan. Kemudian alat dan bahan, ini tidak wajib, opsional. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah atau tahapan, ini juga wajib. Sedangkan yang keempat adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini opsional juga, boleh ada, boleh tidak ada. Tapi biasanya dalam sebuah teks prosedur itu ada 3 yang tercover ya, sesuai yang pernah saya jelaskan di pertemuan yang keempat. Kemudian ada aspek kebahasaan. Pertemuan yang lalu juga saya sudah bahas ini ya. Yang pertama, kebahasaannya itu mengandung kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ada juga menggunakan konjungsi, menggunakan kata-kata teknis. Nah, itu pertemuan yang lalu yang sempat saya bahas tentang aspek kebahasaan. Nah, sekarang kita menyusun rancangan garis besar melakukan suatu prosedur. Oke, kita simak. Nah, suara saya jelas tidak ini? Jelas. Jelas Pak. Oke. Nah, sekarang kita ke indikator yang pertama, yaitu menyusun ya rancangan garis besar suatu teks prosedur. Nah, yang pertama yang harus dilakukan ya tentunya adalah mengetahui strukturnya, aspek kebahasannya sesuai yang saya jelaskan tadi seperti minggu lalu detailnya. Namun di sini untuk memperoleh kejelasan dalam rancangan garis besar suatu prosedur ya, kita dapat melakukannya sebagai berikut ya. Materi juga ini saya sudah rangkumkan di classroom karena ada temannya yang bertanya, "Pak, kenapa pelajaran bahasa Indonesia kita tidak mencatat?" Ya, kalau kita mencatat, saya suruh mencatat ya, butuh waktu lagi. Sementara ini kita masa pandemi, belajarnya di rumah. Materi-materi penting itu kalian bisa akses kapan saja, di mana saja, di classroom ya, di YouTube juga ada rekaman pembelajaran kita, di WhatsApp juga, sepanjang kamu tidak hapus atau bersihkan ya. Cuma kalau di WhatsApp ya kamu harus rajin-rajin scroll mulai dari pertemuan pertama. Seperti itu, makanya kita buat grup WhatsApp, jangan dihapus semua dulu isinya.
karena itulah catatan harianmu. Oke, kita cek classroom ya. Kita cek classroomnya. Saya aktifkan dulu classroom. Ini classroom kamu ya, di sini lengkap. Ini adalah catatanmu secara catatan digital sebenarnya ya. Mulai pertemuan pertama sampai pertemuan kelima ini sudah saya rangkumkan. Nah, mengartikan kata-kata sulit. Ya. Kalau minggu lalu kita tips merawat rambut pendek, ya. Ada kata-kata sulit di situ, misalnya apa itu hair dryer, Pak? Apa itu glowing? Apa itu styling? Ya, kalau dalam bahasa Inggris jelas kita bisa temukan dalam kamus bahasa Inggris. Namun terkadang juga ada bahasa Indonesia, nanti kita buka kamus atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, baru kita bisa tahu maksud sebenarnya. Nah, kata-kata yang dianggap sulit dapat ditemukan maknanya melalui kamus. Makanya pada pertemuan pertama, kalau belajar bahasa Indonesia, ada kata yang tidak kamu tahu artinya, maka kamu bisa buka kamusmu. Apabila kata yang kamu cari artinya sudah kamu temukan dalam kamus, maka arti kata itu yang dimaksud dengan makna leksikal. Bisa dipahami? Makna leksikal artinya itu arti kata itu bisa ditemukan dengan mudah di dalam kamus. Oke, bisa dipahami makna leksikal? Bisa, Pak. Oke. Kemudian contoh makan. Makna sebenarnya kalau kita buka kamus, ya ini saya bukakan kamus yang secara online, saya ketik. Kelihatan tidak ini kamusnya? KBBI-nya. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Pak. Nah, ini KBBI yang online. Makan, memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Itulah makna sebenarnya atau makna leksikal ya. Artinya ditemukan di dalam kamus. Nah, ada juga arti kata berdasarkan konteks kalimatnya disebut dengan makna struktural. Ya, masih kata makan. Kalau ini tadi makan, leksikalnya ditemukan di dalam kamus. Makan, makna secara strukturalnya yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengisi perut. Boleh di sini hingga mengenyangkan. Ada juga orang makan itu tidak kenyang. Ya, namun yang namanya makan tujuan akhirnya adalah kenyang. Begitu maksudnya. Jadi di sini ini tidak ada di dalam kamus makna strukturalnya. Kegiatan yang dilakukan untuk mengisi perut. Apa contoh yang lain? Ya, motor. Ya. Kalau kita ketik motor di kamus, apa artinya? Ya, mesin yang menjadi tenaga penggerak. Ya. Ya, mesin yang menjadi tenaga penggerak. Tunggu dulu saya jawab, ada telepon masuk. Minta maaf dulu, mengajar kak sebentar, 30 menit. Oke, lanjut. Nah, di sini motor, ya, mesin yang menjadi tenaga penggerak. Kalau makna strukturalnya, motor adalah kendaraan roda 2, makna strukturalnya. Begitu maksudnya. Nah, sekarang di sini makna struktural biasa juga disebut makna gramatikal, adalah makna yang muncul karena kaidah tata bahasa. Ya, ada juga
dari makna struktural ini karena kaidah tata bahasa mendapatkan imbuhan seperti afiksasi, ya, imbuhan contoh, ya. Nah, kata makan sudah mendapatkan akhiran an sehingga menjadi kata makanan, ya. Jadi makanan makna strukturalnya adalah jenis-jenis yang bisa dikonsumsi atau bisa masuk ke dalam perut. Nah, ini tadi makna struktural setelah mendapatkan imbuhan atau afiksasi. Bisa dipahami ini, Nak? Ya, bisa ya. Nah, ada juga makna struktural. Kalau ini tadi afiksasi, ada juga kaidah tata bahasa seperti pembentukan kata menjebuk. Ini pelajaran kelas 10 kalau tidak salah semester 2. Ya, kata menjebuk itu gabungan dua kata atau morfen dasar yang menghasilkan kata dengan makna yang baru. Contoh, makan besar. Ya, makan besar. Kalau mungkin kita buka kamus, ya makan yang bahan makanannya besar-besar. Tapi kalau makna besar, makan besar, makna strukturalnya, pernah dengar kata makan besar? Bisa dilihat? Pernah. Pak. Ya, pergi ke rumahnya Nur Hidayah, kita makan besar. Kalau sampai di rumahnya, ya. Nah, apa yang terbesit dalam pikiranmu kalau mendengar kata makan besar? Makanan yang banyak. Ya, wah, makanan yang banyak. Bisa juga makan sampai kenyang, makan sampai puas. Intinya di sini makanannya banyak. Coba kita lihat di sini. Makan besar, makna strukturalnya adalah kegiatan makan yang dilakukan dalam jumlah banyak, ya, atau berlebihan, seperti serta tidak seperti kegiatan makan normal. Ya, kalau makan normalnya mungkin 1 piring atau 2 piring, tapi kali ini karena kita makan besar 4 piring. Wih, bahaya. Oke. Nah, ini ada contoh-contoh, ya, yang ini persis di buku ya, Nak, ya. Ini. Tapi yang tadi saya kasih ini tidak ada di buku. Yang ini kalian bisa membacanya sendiri, itu ada di bukunya. Ada makna leksikalnya. Jadi kalau kualifikasi kamu buka kamus, inilah yang akan kamu temukan. Ya, tapi tidak ada dalam kamus ini makna struktural. Lanjut. Bagaimana cara masih di ini rancangan garis besar tadi itu? Pertama, mengartikan kata-kata sulit. Yang kedua adalah memaknai maksud tes secara keseluruhan. Tujuan dari memaknai maksud tes secara keseluruhan adalah untuk mengetahui topik umum. Ya, ini sebenarnya sudah saya ajarkan. Topik umum ini pernyataan umum, biasanya terletak di awal paragraf, serta langkah-langkah. Maksudnya di langkah-langkah, tahapan-tahapan dalam teks prosedur itu. Nah, ini maksudnya memaknai berarti cari dulu pernyataan umumnya, kemudian tahapan-tahapannya. Itulah maksud dari memaknai maksud tes secara keseluruhan. Nah, seperti yang telah kita bahas, ya, teknik berwawancara, ya, yang telah dipelajari sebelumnya. Topik umumnya atau pernyataan umumnya adalah cara mengikuti suatu wawancara ketika melamar kerja. Ya, topik tersebut meliputi beberapa langkah yang isinya mengarahkan seseorang pencari kerja dalam mengikuti tes wawancara. Nah, biasanya tahapan-tahapan itu dibentuk dalam bentuk poin. Biasa poinnya berupa angka 1 sampai 9. Kadang juga menggunakan tahapannya itu menggunakan huruf A, B, C. Kadang juga menggunakan bullet.
contohnya bulat itu garis datar. Nah, ini contoh tetap semangat pada hari Senin. Nah, catatlah kata-kata sulit yang ada di dalam teks tersebut. Jawabannya, kata-kata sulitnya ada kata skala, prioritas, dan fokus. Ya, nanti ini silahkan dicari di kamus. Saya kasih contoh adalah skala. Saya ketik di sini skala. Ya, garis atau titik tanda yang berderet dan sebagainya yang sama jarak antaranya. Ya, kita membuat jarak. Ya, misalnya poin pertama sampai poin kedua 5 meter. Poin kedua sampai poin ketiga itu juga 5 meter. Berarti skalanya sama. Itu contoh. Prioritas yang diutamakan, fokus, konsentrasi. Nah, kemudian ada pertanyaan maksud isi dari tujuan atau maksud ini adalah struktur, maksudnya ya, memberi motivasi untuk tetap semangat bekerja terutama pada hari Senin. Ya, kalian juga untuk tetap semangat belajar pada hari Senin karena biasanya hari Senin merupakan awal kegiatan yang harus dijalani karena biasanya hari pertama masuk kerja merupakan hari yang panjang karena sebelumnya mungkin hari Minggu biasanya itu kita pergi berlibur atau tinggal saja di rumah, ya, nongkrong di rumah bersama dengan keluarga. Nah, jelaskan pula arti penting teks tersebut bagi pembacanya. Ya, ini jawabannya. Nah, teks bertema kebiasaan hidup. Nah, sekarang kita ke ini ya, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Struktur maksudnya ini sudah saya jelaskan tadi, struktur teksnya, teks prosedur, kemudian kaidahnya ataupun tahapan-tahapannya. Nah, perhatikan. Ini tadi poin pertama sudah saya jelaskan, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Ya. Mengembangkan teks prosedur. Ini nanti tugas tak nak, ya. Bagaimana cara membuat teks prosedur dengan memperhatikan struktur? Struktur sudah saya jelaskan, kaidah kebahasaannya juga sudah saya jelaskan. Nah, tinggal kamu nanti bagaimana caranya membuat wacana, ya. Nah, di dalam membuat teks prosedur itu sekurang-kurangnya memiliki 3 macam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jadi nanti ini sudah ada. Jadi pertemuan berikut itu kita ulangan harian yang pertama untuk nilai teori. Perlu saya sampaikan, nah, di buku rapor itu untuk bahasa Indonesia ada nilai teori dan nilai praktek. Untuk nilai teorinya, ya, kita ulangan harian secara online di rumahnya menggunakan Quickper School, ya. Dan nanti saya ajari bagaimana cara membuatnya. Kemudian kita selesaikan dulu ini. Tema yang bisa dipilih dalam membuat nanti untuk nilai prakteknya di buku latihannya yang ada di dalam map plastik itu, tema yang pertama kamu bisa tema kebiasaan hidup. Apa itu, Pak, kebiasaan hidup? Contoh, kebiasaan hidup yang kamu lakukan sehari-hari. Bagaimana, ya? Saya kasih contoh kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup yang hampir tiap hari kita lakukan adalah tidur. Silahkan buat wacananya, tips, misalnya tidur dengan nyenyak. Ya, silahkan buat strukturnya. Ya, tidur adalah kegiatan yang kita lakukan hampir setiap hari. Tidur secara struktural itu adalah kegiatan menutup mata hingga beberapa jam kemudian. Ya, silahkan. Kemudian tahapan-tahapan tidur yang baik.
Ya, gunakan ini, bantal ini mungkin. Kemudian dijelaskan. Nah, ini lagi contohnya. Misalnya kiat hidup sehat, kiat belajar yang menyenangkan. Nah, bagi seorang pelajar ya hampir tiap hari belajar. Kiat sukses bertetangga, ya tiap hari. Kenapa ini masuk kehidupannya? Karena di lingkungan rumah kita itu ada tetangga. Teks bertema aktivitas tertentu, misalnya cara membuat bolu kukus. Kalau yang saya jelaskan minggu lalu, mungkin Yeni Rahmawati membuat kue brownies. Ya, ada juga cara menanam jagung hibrida. Mungkin kamu cara menanam pisang, cara menanam kentang, cara memelihara ayam, petelur. Ya, jelaskan dulu apa itu ayam petelur. Nah, itu pernyataan umumnya. Kemudian langkah-langkah merawat atau tahapan-tahapan merawat ayam petelur. Yang pertama, satu, siapkan kandang. Jelas kami, kandang ukuran ini, satu kandang berisi ini ya. Silahkan jelaskan. Kemudian yang terakhir, cara memelihara kucing ya. Tadi saya ganti dengan ayam ya. Kemudian teks bertema penggunaan alat. Silahkan kalau kamu mau cara menggunakan laptop yang baik dan benar, cara menghidupkan motor bekas, dan cara menggunakan pisau cukur. Ya, kalau perempuannya mungkin bisa ambil tips menggunakan blender misalnya. Karena itu adalah alat. Bisa mesin cuci biar tidak cepat rusak. Kalau laki-lakinya tadi ada pisau cukur, apalagi yang dimiliki yang hampir tiap hari dilakukan, silahkan buat wacananya. Nanti untuk tugasnya ada di sini ya. Ini. Serta contoh-contoh soal memahami, mengomentari. Ini ada saya siapkan di sini, nanti saya kirim juga di Classroom. Sampai di sini nak, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak ada ya? Tidak ada. Ya, ada? Pak, saya Pak. Silahkan Amar. Berarti itu tadi tugas teori yang itu di dalam map Pak. Betul sekali nak. Nanti saya share lagi, karena ada itu di Classroom juga. Nanti saya share lagi. Oke, saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan contohnya. Tugasnya ya. Oke, bisa dilihat di layarnya. Saya secara garis besarnya saja di sini dulu. Nah, misalnya, buatlah wacana tes prosedur dengan mengambil salah satu tema di bawah ini. Ini tadi yang baru-baru saya jelaskan. Nah, gampang dia, ada mau contohnya. Identifikasilah tes prosedur yang telah dibuat dengan menentukan pernyataan umum. Kalau kamu tadi kucing, ya, buat ya, kucing merupakan binatang kesayangan yang sangat bagus kita pelihara karena rata-rata kucing itu adalah binatang yang jinak. Silakan buat pernyataan umumnya. Nah, tahapan-tahapannya boleh di sini angka 1, B, huruf juga boleh. Nah, ini nomor 2. Berdasarkan wacana tes prosedur yang telah dibuat, tentukanlah strukturnya. Apa tujuannya kamu membuat itu? Langkah-langkahnya tadi ini. Penegasan ulang sudah saya jelaskan 2 kali pertemuan. Buatlah kesimpulannya. Ada di semua contohnya itu di buku. Nah, ini juga. Apakah ada kata kerja imperatif, kata perintah, tuliskan. Ada kekonjungsi, tuliskan. Pernyataan persuasif, itu mengajak orang lain. Adakah kata-kata teknis? Adakah benda atau alat yang kamu tuliskan? Pokoknya ada di contohnya ya. Ini juga baru-baru saya jelaskan. Nah, cuma itu ya, enggak usah banyak-banyak. Oke, ini untuk nilai teori. Untuk nilai itu nilai praktek ya, yang di buku itu. Untuk nilai teori itu di Kuiper. Oke, bisa dipahami? Iya Pak. Nanti tolong buat akun
Kuper ya, nanti ada tata caranya saya kirimkan di WhatsApp. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, Nak? Silakan, Saya Pak, silakan Nur Hidayah. tapi Pak, ini nanti tugas Pak di mana dikumpul di classroom atau disimpan saja dulu Pak di Ya, begini ya. map? Betul, disimpan saja dulu di map. Nanti untuk absensinya ya difotokan. Tapi tetap saya kumpul pada akhir pembelajaran. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Oke, lanjut. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Oke, silahkan nyalakan kameranya supaya namanya tidak double pada saat di absensi secara otomatis. Kalau tidak mau kelihatan wajahnya ditutup saja. Karena kapan tidak menyala kameranya double kena mata. Gitu biasa tidak terabsensi kalau double ini namanya. Reski, Kifli, Farhan, Jihan. Oke. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan keberapa ini? Kelima Pak. Ya. Pertemuan kelima saya nyatakan sudah selesai. Kita lanjut di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.